Bapak Ibu, kita fokus Baru ke mulai ini tadi belum ya? pelaksanaan Ya. RPP Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kegiatan penyusunan laporan, penyiapan presentasi itu dilakukan di pembimbingan yang kedua, ya, nanti bersama dengan pasukan. Nah, kegiatan hari ini ya sudah kita laksanakan ini di minggu di hari ke berapa nih ya? Hari ke berapa kita? Hari ke 16. Minggu keempat, hari ke-16 pas ya. Nah, kita khusus akan membahas pelaksanaan RDLBP. Nanti pembimbingan kedua Bapak Ibu akan dibimbing bagaimana menyusun laporan, bagaimana membuat bahan presentasi. Siap lanjut Pak Bu? Siap. Bu Suki, Bu Ainun ya, luar biasa. Nah, ini jadwal kita. Jadi kita sudah punya waktu ini bagaimana pelaksanaan RDLBP selama 8 jam. 1 jamnya nampaknya tidak tertulis ini ya, yaitu bagaimana menganalisis ya hasil kegiatan monet kegiatan kita. Nah, kegiatan ini skenario seperti ini Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu tidak akan banyak menerima materi, tapi akan banyak menerima pembimbingan, kemudian pengalaman teman-teman, sharing ya, sehingga Bapak Ibu bisa nanti memantapkan apa yang sudah dilakukan selama kegiatan ini berjalan ya sampai tahap akhir ya. Mulai dari satu, pembinaan guru yang sudah Bapak Ibu rancang di RTLPP kemarin, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian penilaian kinerja kepala sekolah ya, termasuk bagaimana menganalisis hasil penilaian kinerja guru sekolah. Kemudian peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai calon berdasarkan AKPK yang sudah Bapak Ibu peroleh. Sudah ada AKPK-nya Bapak ya? Sudah ada. Ya, Bapak Ibu mungkin ada titik kekuatannya masing-masing dan itu ada juga titik kelemahan masing-masing. Nah, Bapak Ibu akan melaksanakan peningkatan kompetensi AKPK ini di mana Bapak? Di sekolah sendiri apa di sekolah asal? Ya, AKPK-nya. Di sekolah lain. Di sekolah magang yang masih ada sekolah magang ini ya, bukti ya. Oke. Baik, nah, kelima tugas pokok ini akan kita bahas hari ini. Nah, tujuan kita hari ini adalah membekali ya, menambah kekuatan bekal Bapak Ibu sebagai calon pengawas untuk mendapatkan pengalaman nyata ya, pengalaman nyata dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Melalui apa Bapak? Nah, melalui praktik di sekolah sendiri tempat bertugas Bapak Ibu. Nah, tugas-tugas RTLPP seperti kami jelaskan tadi, yang pertama kita segarkan ulang Bapak ya. Bapak Ibu melakukan pembinaan guru melalui supervisi akademik atau klinis. Ya. Sudah melaksanakan semua belum supervisi akademiknya? Sudah Pak saya. Sudah jalan ya? Sudah jalan semua. Mudah-mudahan bukti-buktinya, foto-fotonya sudah Bapak Ibu bawa hari ini ya. Baik, yang kedua penilaian kinerja kepala sekolah dan analisis hasil PK guru. Selanjutnya pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Kami lihat ini kemarin di RTL Bapak Ibu macam-macam bentuknya. Ada yang IHT ya, ada yang melalui apa? Workshop. Ya, bagus sekali. Itulah inovasi Bapak Ibu, luar biasa. Lalu nah Bapak Ibu nanti kami ingin lihat bagaimana penyusunan proposalnya sudah sampai. Oke, ini struktur jamnya mungkin kemarin sudah dijelaskan ya Bapak Ibu di dalam PSD. Nah, ya Bapak Ibu akan mengikuti ini. Ya. Kalau jam kita totalnya 75 jam ya selama OJT 2. Tapi waktunya berapa hari Bapak? OJT 2-nya berapa? 35. 38 hari ya, 38 hari itu ya termasuk hari libur ya Bapak ya. Jadi memang singkat sekali waktunya. Oke, nah lalu nanti ada waktu untuk Bapak Ibu menyusun laporan termasuk 38 hari itu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyusun laporan, bagaimana membuat bahan presentasi dan bagaimana menyiapkan video ini, gelar karya ini dalam bentuk video. Ya, luar biasa. Itu ya Pak Bas, Pak Sam. Nah, hari ini kita akan melakukan ini Bapak. Coba kita cermati dulu ya. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita perlu ngecek jurnal harian. Sudah bawa jurnalnya Bapak? Sudah ada semua ya. Baik. Nanti yang kita cek satu-satu secara rinci. Kemudian kita akan memastikan, saya akan memastikan Bapak Ibu sudah mengisi jurnalnya dan melakukan OJT-nya mulai dari hari pertama kemarin. Pulang dari diklat ya. Sampai dengan hari ini tentu belum berakhir ini. Masih ada berapa hari lagi Bapak kita OJT? 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. 16 hari. Kurang kan
Ya, masih ada separuh ya. Ada separuh waktu ya. Baik. Lalu yang ketiga, nah, kami ingin memastikan kegiatan yang terisi di jurnal itu apakah sama dengan kegiatan Bapak Ibu pada RTLTV-nya. Jadi ya kalau mana supervisinya akademik, misalnya 2 guru, apakah sudah dilakukan 2 guru dan sebagainya. Jadi itu Bapak ya, ingin kami pastikan. Oh baru 1 guru Pak, berarti masih ada 1 guru. Nah, ini yang juga paling penting di OJT ini ya. Bapak Ibu kami akan memeriksa. Bapak Ibu kemarin kan sudah disampaikan di grup ya, harus bawa berkas-berkas apa saja sama OJT. Jadi itu dibawa dan nanti akan kami periksa satu persatu. Nanti teknis bekerjanya akan kami jelaskan supaya Bapak Ibu waktu kita hari ini bisa efisien ya. Yang jadi Bapak Ibu akan kami lakukan ini. Jadi misalnya ya, caranya nanti akan kami jelaskan sesudah ini. Nah, sekarang coba perhatikan dulu Pak Bu, ini pekerjaan kita yang kedua nanti, yaitu melakukan analisis hasil monep. Sudah belum melakukan monep ini kemarin? Sudah ya? Ada yang belum? Saya Farida sudah? Sudah, tapi sama Butia belum selesai. Ada yang belum selesai ya? Pak Basuki sudah? Pak Sam? Jadi Bapak Ibu sebagai calon pengawas ini harus pintar melakukan monitoring karena itu bagian dari kompetensi pengawas ya. Masih ingat Bapak kompetensi apa? Berbagian terkait akademi, evaluasi pendidikan, ada penelitian pengembangan. Jadi ada 6 ya. Monep ini mungkin lebih kental, lebih erat dengan kompetensi evaluasinya. Nah, ini contoh, tapi contohnya sangat sederhana Bapak ya. Jadi misalnya gini, ada jenis monepnya, misalnya monep kegiatan RTLPP. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih rinci, ya Bapak Ibu bisa rinci lagi di sini. Kegiatan RTLPP-nya apa? Misalnya monep kegiatan supervisi akademik, ya. Kemudian monep kegiatan PKKS dan sebagainya. Lalu di sini didiskusikan, ya. Apa yang terjadi dengan kegiatan itu, bagaimana keterlaksanaannya, misalnya supervisinya sudah berjalan gitu ya, kemudian berapa orang guru yang sudah disupervisi, lalu kemudian instrumen apa yang digunakan, nah ya Bapak bisa diskusikan di sini nanti ya, di diskusi hasil kesana. Lalu bisa juga dibuat ketetapannya apakah sudah 100%, artinya rencana itu sudah dilaksanakan semua atau belum ya. Kemudian bisa juga dibuat pencapaian dalam bentuk kualitatif. Nah, Bapak Ibu bisa nanti membuat kategori ini di bawah instrumennya ya, misalnya membuat skala kalau nilainya 90 sampai 100 sangat baik ya, 70, 80 misalnya baik dan seterusnya. Lalu hal-hal yang perlu ditindaklanjuti nanti Bapak Ibu masukkan di kolom tindak gitu Bapak Bu ya. Nah, ini 2 aktivitas kita ya, satu apa tadi, mengisi jurnal, yang kedua menganalisis hasil. Oke, nah sekarang skenarionya begini Bapak Ibu ya, biar hari ini waktu yang singkat bisa efektif. Mohon perhatian Bapak Bu, jadi gini, sudah ini Bapak Ibu akan melakukan satu, melengkapi jurnal, mengisi jurnal ya, saling belajar mengisi jurnal dan mengisi analisis hasil monitoring dan evaluasi. Dikumpulkan sekarang? Oh, kalau kumpulannya belum. Jadi kami nanti akan memeriksa berkas. Satu persatu saya panggil Bapak Bu ya, sekitar 5 menit satu orang atau sampai 10 menit. Lalu nanti Bapak Ibu yang lain bisa menyiapkan berkas, mengisi jurnal, ya, menganalisis hasil. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Nomor 1 itu kan ada keterangannya. Ternyata di sini pada keterangan itu yang menjadi bukti fisik. Iya betul. Betul sekali. Baik, Bapak sekalian. Iya. Ini Oke. adalah Sudah jelas Pak Rahmi ya. Bapak Ibu yang lain sudah? Baik. Oke ya. Nah, breaknya sambil jalan aja, kita lihat sudah bawa Senin Bapak Ibu ya. Jadi sudah sambil jalan. Nanti akan kami panggil satu persatu dan Bapak Ibu yang lain silakan mengisi jurnal dan kemudian yang membuat jurnal pesan. baik Bapak Sugi, coba kami lihat dulu berkasnya. Jurnalnya sudah buat Bapak? Sudah. Sudah saya. Baik. Jadi sebentar saya kirim. Boleh Bapak ceritakan dulu Pak, ini apa nih yang pertama? Ini yang pertama mengenai apa namanya? Sepertinya supervisi nih Pak. Ya, supervisi, kemudian
ada rencana pelaksanaan pembinaan guru, Ya. workshop dan sebagainya, dan penyusunan proposal ya PTS-nya Pak. Ya, Foto-fotonya ada Pak? foto-fotonya ada, kemudian AKPK-nya juga ada. Lalu kegiatan PKKS sudah berjalan? Udah Pak, udah berjalan. Ada kendala nggak Pak? Ada. Apa itu Pak? Di antaranya ada ya beberapa kepala sekolah yang mau dinilai gitu. Oh gitu ya? Iya, ada yang bikin Apa sekarang kepala sekolah apa guru? kepala sekolah, karena mungkin karena sama-sama kepala sekolah jadi dia Oh, mau dinilai. Tapi Oh kan Bapak nanti- menilai beberapa kepala sekolah? Iya, nanti karena sudah jadi pengawas mungkin dia mau. Kalau menilai analisis hasil PK guru ya, ada kendala nggak? Ada, karena ada beberapa guru yang kepala sekolah yang ngisinya tidak lengkap ngisi datanya. Lengkap itu ya. Oke. Cuman saya kendalanya di Monep, Pak. Oh monepnya, Iya. 5 kegiatan sudah berjalan. Iya, cuman Oh. kan bolak-baliknya itu. Sekarang yang di sekolah imbasnya itu jauh, Pak. Yang magangnya jauh, Iya, jauh. oh, jadi agak sulit di situ ya. Ya, saya naik motor itu susah. Tapi Ibu sudah pernah ke sana? Sudah. Restorannya. Iya, sudah sekali. Mohon maaf Ibu agak lama di kompetisi apa namanya? Kalau kompetensinya sayanya atau Ya, gurunya? ya Ibunya. Asal KPK-nya apa di KPK-nya saya baru susahnya di evaluasi, Pak. Oh dievaluasi. Iya. Jadi Ibu harus belajar dari tempat magang Iya, tentang evaluasi itu yang itu bikin ya. saya jadi kendala. Baik, tapi sudah mulai. Nanti Sudah mulai. dilanjutkan lagi saja. Kendalanya apa nih? Kendaraan atau apa? Ya kendalanya termasuk kendaraan Kendaraan. karena harus melewati bukit. Oh ya. Tapi di antara orang rumah atau gimana ini? Sendiri Pak. Oh motornya. sendiri. Ada Pak. Ya. Disimpan Bu untuk laporan nanti. Oke Pak. Ada lagi kendala lain yang Ibu hadapi? Itu aja, Pak. Itu aja. Nah ini, Kena jauh. ya ini disimpan ini surat tugasnya. Bagus. Kadang-kadang orang hilang surat tugasnya ini ya. Iya Pak. Iya Ibu, terima kasih. Belajar ini ya. Yang pertama pada tanggal 7 September 2020 rapat persiapan bersama kepala sekolah Pak. Ya. Kegiatannya. Kemudian ada guru, juga ada perwakilan murid kelas 5 di Indralaya di tempat kami tugas. Karena ini nanti terkait dengan siswanya yang akan dilakukan pembinaan. Kemudian undangan, notulen, daftar hadir, rapat, serta foto dokumen rapat. Nah ini hasilnya Pak, hasil dari ini undangan, notulen rapat, foto dan foto dokumen rapat sudah kami siapkan. Oh ya tadi akan bisa bagus. Ya, lanjut Pak. Sudah, alhamdulillah. Saya kaget. Kemudian pada tanggal 8 ini melaksanakan praobservasi dalam rangka supervisi akademik. Ya. Siapa yang diobservasi? Bu Muni Pak, guru kelas 3 SD 5 Indralaya. Ini sudah ada semua bukti visinya Pak ya. Sudah, bukti fiksinya, foto dokumen dan sebagainya sudah kami siapkan. Kemudian pada tanggal 10 September kami melaksanakan observasi dan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik kepada Bu Muni tadi. RPP-nya, dokumen RPP-nya juga ada lengkap. Kemudian pada tanggal 10 ini melaksanakan observasi dan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik untuk guru yang lain. Nanti. Kemudian semua berkasnya lengkap Pak, termasuk sampai ke RPP-nya. Apa itu Pak? Kosong. Iya betul. Ini belum sempat kami selesaikan Pak, mohon maaf. Jadi rencana sudah ada, tapi hasilnya belum. Jadi sudah lakukan tapi hasilnya kita akan lampirkan. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih Pak Masuki. Gimana? Dimensi kompetisi apa? Kalau kemarin masih kan tahu dimensi apa yang agak lemah? Saya kampanye di supervisi akademik. Di supervisi akademik berarti Bapak Ibu kalau lemah di supervisi akademik apa yang kita lakukan? Sebagian awal Kita tentu harus belajar tentang supervisi dengan siapa? bagian awal ini ada Dengan dulu barangkali sekolah sendiri atau sekolah magang? kita lihat ya, kita lihat. Sekolah magang. Kita bisa belajar dengan kepala sekolahnya. Ya, tadi Ya mungkin di situ juga ada guru senior yang biasa tugas kepala sekolah supervisi. Kita bisa belajar dengan guru senior. Kalau Ya. pengawas senior boleh.
pengawas bina sekolah itu. Oh, boleh saja Bu, tapi di sekolah magang itu ada pengawas bina, bisa kita belajar. Jadi dengan kepala sekolah, dengan pengawas bina, dengan guru senior kita bisa belajar. Termasuk programnya, gitu ya, instrumennya, kita belajar. Demikian kira-kira Bu ini hari ini Bapak Ibu. Nah, kita akan refleksikan. Pertama, pengalaman apa yang telah Bapak Ibu peroleh selama mempelajari materi ini? Silakan, singkat aja. Pengalaman apa Bapak hari ini yang Bapak Ibu rasakan? Luar biasa, kami dapat memahami bagaimana pola yang diterapkan agar dapat menjadi pengawas lebih baik ke depan. Oke, yang kedua, pada tugas belajar apa Bapak Ibu betul-betul paham dari seluruh materi ini di antara 5 itu? Mana berasnya? sangat memahami apa-apa yang harus kami lakukan pada sampai nanti pada pembuatan laporannya dan Baik, luar biasa. Pada tugas apa yang Bapak Ibu masih perlu peningkatan? Saat dilakukan gelar kami. Bagian kami adalah pada supervisi Silakan. Terakhir, langkah strategis apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan penguasaan materi agar pada tahap berikutnya menjadi lebih baik? Di bagian mana Bu? saya di supervisi akademika Di bagian mana ya? di bagian Nanti bisa. Oke, baik Bapak Ibu luar biasa. Lalu kita akan tutup hari ini. Bisa kita simpulkan podcast telah dilakukan rata-rata 95% ini. Luar biasa ya. Tinggal 5% lagi lanjutkan nanti kita ketemu di pembimbingan yang kedua. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Tepuk tangan.